Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, senang sekali saya bisa lagi bikin video ini. Dan hari ini saya akan share pengalaman saya ketika saya qadarullah positif COVID-19. Nah, saya ingin share supaya teman-teman tahu seperti apa dan bagaimana gejala-gejala yang dialami dan seperti apa hari-hari yang saya lewati. Walaupun hari ini hari ke-14, saya masih belum dapat hasil swab test karena saya tadi swab test tapi belum ada hasilnya, tetapi kondisi saya much better. Saya alhamdulillah secara kondisi fisik dari sejak pertama saya mengalami simptom itu jauh lebih baik sekarang. Oke, saya akan cerita nih sahabat pengalaman saya bagaimana awalnya sampai kemudian saya dites dan hasilnya saya positif COVID. Tanggal 21 November waktu itu sore hari saya merasa badan saya seperti meriang gitu, agak panas, kemudian kaki dingin. Tapi saya pikir ini mungkin kayaknya mau flu ya. Saya nggak sedikit pun berpikir bahwa itu saya ada menderita COVID tuh enggak. Kemudian tanggal 22 hari Minggu salah satu teman saya kontak saya. Udah lama sekali dia nggak kontak gitu. Tiba-tiba dia bilang begini, Bu Masura sehat, katanya gitu. Iya, saya bilang ya alhamdulillah sehat. Tapi waktu itu saya masih dalam kondisi meriang-meriang gitu ya. Tapi saya pikir saya masih mungkin kena flu. Enggak, dia bilang mau kasih kabar nih, salah satu staff saya yang waktu itu pernah minggu lalu bareng sama Bu Masrura, dia hasil swab testnya positif COVID, katanya gitu. Nah, kalau Bu Masrura mau besok Senin bisa tes swab juga untuk tahu. Saya bilang, aduh, saya kebetulan besok Senin ke Jakarta dan saya sudah janji nggak bisa saya saya Senin dan Selasa di Jakarta, Rabu ya gitu. Nah, waktu tanggal 22, kemudian 23, 24 saya di Jakarta. Nah, itu di Jakarta saya juga kondisinya meriang, panas dingin gitu. Cuma ya udah saya minum paracetamol gitu ya, tapi nggak terlalu tinggi sih panasnya. Saya minum paracetamol aja sehari 3 kali. Kebetulan paracetamol yang saya makan itu Sumagesik. Jadi karena sudah mulai kayak sakit kepala gitu ya, terus badan-badan kayak capek gitu, kayak hectic gitu, kayak di belakang tuh kayak ada yang ngebebanin apalah gitu. Saya nggak bisa deskripsiin, tapi kepala kemudian badan itu kondisinya nggak enak gitu, agak sakit. Jadi saya minum Sumagesik aja, paracetamol 600 mg kan. Nah, tapi ya seperti biasa, saya minum vitamin C, kemudian vitamin E gitu kan. Saya masih belum berpikir kalau saya itu kena COVID. Tapi kondisinya setiap hari kok panasnya nggak turun-turun. Pokoknya di jam-jam tertentu panas dan saya sampai 3-4 kali minum paracetamol. Nah, sahabat, saya mau cerita kemudian di fase hari keempat sampai hari keenam. Di hari 4 sampai ke-6 ini panas saya makin tinggi dan makin sering. Jadi saya sampai 3-4 kali minum paracetamol dan kondisinya itu yang betul-betul sakit, kepala, badan, semua di belakang itu sakit semua. Dan saya nggak kuat lama duduk, jadi tiduran aja di tempat tidur. Dan sholat juga sama, nggak kuat kena air dingin, jadi wudhu harus pakai air hangat. Kemudian sholat juga duduk karena saya nggak kuat berdiri, dan sholat seperti normalnya. Nah, kemudian dalam hari kelima itu saya swab test karena kondisinya makin memburuk dan mulai hilang rasa. Jadi lidah saya itu putih semuanya. Jadi saya hanya rasanya pahit dan nggak mau makan, hanya makan kurma. Tapi saya paksain setiap pagi saya makan telur rebus 2 ya, karena saya pikir saya harus kuat tubuh saya. Jadi saya paksain makan telur rebus 2, walaupun bisa makannya sama buburnya nggak dimakan, sama ya pokoknya makanan apapun selama berapa hari itu nggak nafsu ya dimakan ya, karena emang nggak kepengen makan 1 suap juga udah rasanya kenyang seperti itu. Nah, karena kondisi mengkhawatirkan, akhirnya kita ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit karena saya ada gejala panas,
tidak bisa langsung ke dokter, jadi harus ke IGD. Nah, parahnya di IGD itu hari ke-6 ya, hari ke-6 ya. Parahnya di hari ke-6 apa hari ke-7 pagi gitu ya, saya lupa. Parahnya di IGD itu, ini saya udah tes swab tapi belum ketahuan hasilnya. Parahnya udah nunggu 2 jam, kan 2 jam, tahu sendiri kan kondisinya lagi nggak enak, panas, terus kepala sakit, badan sakit. Di IGD semua tempat tidur penuh, jadi saya harus nunggu di depan di kursi gitu ya. Aduh, rasanya pengen tiduran, kan nggak kuat tuh, ini nggak kuat lama duduk gitu ya. Setelah 2 jam terus dicek tensi sih waktu itu normal ya, 120/80. Kemudian masuk lagi ke dalam IGD, nunggu lagi, pikir oke, udah dapat tempat tidur ya. Ternyata memang saat itu kondisi semua kamar di rumah sakit Boromius full. Jadi yang karena mereka punya dua tower lah gitu ya, yang dipakai buat COVID. Jadi untuk pasien biasa pun full, sehingga kalau yang belum kebagian kamar ini masih tetap di IGD. Akhirnya saya karena nggak kuat duduk, akhirnya ya udahlah, saya telepon suami saya, oke kita pulang aja, karena saya nggak kuat udah duduk udah lebih 2 jam gitu kan. Terus ya namanya kita lagi sakit tuh pastilah kondisinya nggak enak. Akhirnya saya pulang aja di rumah sampai di rumah blak, tiduran langsung di tempat tidur. Rasanya much better kan tiduran gitu kan. Nah kemudian sorenya kita dapat kabar bahwa hasil swab saya positif COVID dengan CT 23,25. Nah, hasil 23,25 ini yang membuat kita worry gitu. Soalnya apa? Karena ternyata kalau CT-nya di 23-25 artinya ada lebih more than 1 million virus di tubuh. Virusnya banyak banget gitu. Nah, saat itu saya udah mulai lagi ada kerasa diare. Jadi diare tuh 2-3 kali gitu. Dan panas tetap, badan sakit, terus rasanya capek banget, hektik gitu loh. Kayaknya ototnya itu rasanya diremes-remes, sakit gitu ya. Terus ya udah, akhirnya saya kontak juga teman saya bilang oke, ini karena kan CT-nya tinggi dan di rumah saya ada ibu saya, kemudian ada anak saya yang kecil, jadi kan kita harus cari tempat untuk isolasi. Akhirnya teman saya mengusahakan dapatlah tempat isolasi di daerah Cimahi ya, yang memang digunakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk isolasi. Kita ke sana. Nah, kita ke sana dan the one only live room di sana gitu kan. Kamarnya seperti kamar hotel, ada tempat tidur, TV gede, kemudian kamar mandi dan lain sebagainya. Tapi kok saya saya bilang, ini kan kondisinya saya tuh betul-betul lagi, kayaknya itu peaknya deh, hari ke-6 hari ke-7 itu tuh lagi benar peaknya banget. Itu kan semacam tempat isolasi, bukan seperti rumah sakit ya, jadi nggak ada ada dokter, ada perawat, tapi di kamarnya sendiri tuh yang betul-betul kamar hotel gimana sih, itu kan tempat ruangan diklat gitu ya. Saya pikir kalau something happen, karena saya udah mulai masih panas, kemudian saya udah mulai napasnya rada pendek-pendek gitu ya. Saya pikir kalau saya di sini, kalau terjadi apa-apa misalnya, entah saya susah bernapas, katanya seperti itu ya, gimana ya caranya saya gitu loh untuk bisa dapat cepat pertolongan gitu. Akhirnya saya coba kontak lagi gitu ke suami saya, oke kalau emang seperti itu kita mendingan standby di Boromius aja gitu, karena ternyata suami saya juga udah kontak ke beberapa rumah sakit yang lain, sama kondisinya juga pada penuh, terutama untuk yang COVID ya. Nah, akhirnya ya udah, saya sorry ke teman saya bilang oke, saya ke rumah sakit Boromius. Akhirnya kita ke Boromius lagi. Akhirnya ya udah, malam itu juga kita coba lagi ke Boromius lagi untuk cari kamar gitu ya. Tapi ternyata ya memang nggak available kamar gitu, dan pada akhirnya ya kita putuskan di rumah. Fine, kita ini di rumah. Nah, malam itu adalah peaknya kondisi saya. Jadi saya ngerasain ya,
mungkin sekitar jam 9, jam 10 malam something gitu ya. Panasnya itu nggak ketulungan. Saya udah minum paracetamol nggak turun, kemudian dipegang tuh kayak ngebegangin apa ya, kayak ngebegangin, pokoknya panas. Saya ngomong aja, nafas yang keluar itu kayak dari oven, panas. Akhirnya saya bantu pakai handuk basah ya, handuk basah saya pakai, saya basahin handuk basah. Sini satu rumah, satu muka gitu, terus kepala semua gitu. Kurang lebih 2 jam deh, 1 jam hampir 2 jam gitu, akhirnya turun si panas karena saya juga terus pakai paracetamol. Nah, itu berlangsung semalaman itu deh sampai pagi. Habis subuh juga sama, masih panas juga. Jadi hari ke-6, hari ke-7 itu yang betul-betul peak banget kondisinya, dan saya bener banget susah banget mau bangun tuh, mau bangun dari tempat tidur, duduk mau kamar mandi tuh ya ampun susah banget, sakit semua badan, terus kepala gitu ya. Tapi ya itu, artinya kita memang dalam kondisi seperti ini tetap nggak lepas dari zikir-zikir gitu ya, doa-doa yang kita panjatkan gitu ya, agar Allah bantu kita juga untuk bisa kuat menghadapi kondisi ini. Nah, saya rasa mungkin saya sih nggak ngukur ya, tapi panas banget lah tubuh saya. Dan setelah itu saya mulai batuk-batuk, napasnya pendek-pendek gitu ya, batuk. Nah, kemudian teman, oke, coba disaranin pakai minyak kayu putih. Justru pakai begitu nyium minyak kayu putih langsung batuk, dan napas mulai tersengal-sengal gitu ya. Terus pendek-pendek gitu, batuk, napasnya sengal, pendek-pendek. Dan ini berlangsung terus dari hari tadi ya, mulainya hari ke-6 ke-7 itu waktu peak, kondisi peak, kemudian itu. Nah, tetapi di hari ke-8 panasnya sudah nggak setinggi di hari ke-7. Jadi di hari ke-8 itu panasnya seperti waktu hari pertama, jadi udah mulai light, cuma dingin, kakinya dikit tapi panas, tapi nggak panas banget gitu kan. Dan 8, 9, hari ke-10 tuh seperti itu. Nah, ini yang si lidah yang putih semua, yang tadinya pahit itu udah mulai tipis, dan rasa pahitnya udah mulai berkurang. Saya sudah mulai mau makan di hari ke-8, 9, 10 itu udah mulai mau makan nasi sedikit gitu ya. Tetapi masih belum balik lah seleranya seperti normal. Tapi tetap saya paksain makan buah dan makan jus buah dan jus sayur setiap hari gitu. Nah, kemudian juga setelah hari ke-8 sampai ke-10 itu batuk, kemudian napasnya masih tersengal, kemudian nggak bisa jalan agak jauh atau bergerak gitu, napasnya tersengal gitu. Nah, ini yang saya rasakan di hari ke-8 sampai hari ke-10. Kemudian di hari ke-11, nah alhamdulillah di hari ke-11 ini panas sudah nggak ada. Udah betul-betul gejala-gejala yang tadinya panas, kemudian sakit kepala, badan sakit, itu sudah nggak ada. Saya stres juga hari ke-11 ini, saya bisa duduk seperti ini, kemudian agak lama, kemudian udah bisa sholat normal seperti biasa. Tapi batuk, saya masih rasakan batuk, dan napas yang masih pendek-pendek. Jadi kalau ngomong nih ya seperti ini, ngomong lama tuh nggak bisa lama. Jadi selalu berhenti sebentar, kemudian tarik napas lagi, seperti itu. Nah, ini di hari ke-11 sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya sekarang masih kalau pagi bangun subuh itu batuk, kemudian napasnya udah mulai bagus, jadi nggak lagi napasnya tersengal atau harus tarik napas panjang. Dan alhamdulillah tadi pagi saya udah tes lagi, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan ada kabar baik dan saya negatif dari COVID-19 ini. Mohon doanya ya teman-teman. Begitu aja sharing saya seperti apa dan bagaimana gejala-gejala yang terjadi di tubuh saya. Lihat video saya yang lain tentang apa yang saya makan dan saya konsumsi dan bagaimana saya dealing dengan kondisi-kondisi ini.